Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ibadah keluarga malam hari ini, firman Tuhan terambil dari Kidung Agung, Kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 16 dan 17. Sebelumnya kita memahami bahwa Kidung Agung menjadi kitab yang sangat terkenal karena memiliki sastra atau seni bahasa, seni sastra yang sangat tinggi, yaitu tentang penggambaran hubungan antara umat Tuhan dengan Allah sendiri, dengan Bapanya, dalam hubungan seperti seorang yang saling mengasihi, saling mencintai. Dan karena itu dari latar belakang itu kita bisa mendekati dan berupaya memahami kitab Kidung Agung ini. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dalam bacaan kita dari Kidung Agung ini terkait dengan hubungan antara Allah dan umatnya. Yang pertama bahwa dikatakan dalam ayat 16-nya, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Pernyataan ini dinyatakan oleh mempelai perempuan, berarti dari umatnya. Dan karena itu ayat 16 ini sebagai satu pengakuan dari umat tentang Allah yang memiliki kehidupan umatnya. Allah yang disembah sebagai Allah yang menggembalakan domba-dombanya. Dan karena itu hal ini penting kita pahami. Dalam hubungan kita kekasih dengan Allah, itu hubungan di mana Allah memiliki kita dan kita adalah domba-dombanya. Dan hal itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dialah gembala yang baik. Dan karena itu Bapak Ibu yang dikasihi, dalam hubungan inilah kita senantiasa percaya. Di situasi-situasi yang sulit, dalam situasi pergumulan apapun hidup kita adalah orang-orang yang dimiliki Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang digembalakan Tuhan. Karena itu kita harus setia dalam proses hidup kita digembalakan Tuhan dan dikasihi Tuhan sebagai miliknya. Di tengah masa pandemik ini, kita adalah orang-orang yang sangat sadar bagaimana cara hidup dalam mengasihi Tuhan. Di tengah-tengah tekanan psikologis kita dengan adanya pandemik ini, COVID-19 ini, tentu kita punya pikiran, perasaan yang juga cukup tertekan. Tetapi tekanan-tekanan itu jangan membiarkan kita. Hubungan relasi kita dengan Tuhan dan hubungan relasi kita dengan orang-orang yang kita cintai menyebabkan kita mulai tidak merasakan adanya relasi untuk saling berbagi, saling membantu, saling menolong, saling menasihati, saling membimbing seperti seorang gembala. Dan karena itu tanggung jawab kita semua, terutama kepala keluarga, untuk membina, membimbing keluarga dalam kehidupan rumah tangga. Terutama ibu rumah tangga juga membantu kepala keluarga, membina, membimbing anak-anak. Di dalam situasi pandemik ini kita harus saling menolong untuk saling mengembalakan satu dengan yang lain. Sebab kita membutuhkan disiplin yang sungguh-sungguh. Bertambahnya orang-orang yang kemudian karena dengan COVID ini, di Pekanbaru ini kita harus menyadari ini karena ketidakdisiplinan, ketidaksungguhan untuk menjaga diri. Karena itu kita perlu kehidupan bersama dengan Allah untuk dibimbing dan kita saling membimbing saat ini. Yang kedua ayat 17-nya, sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Pada ayat yang ke-17 ini, kita diajak untuk menggambarkan adanya situasi yang indah, situasi yang sejuk, situasi yang fresh, situasi yang luar biasa. Hubungan kekasih kita dalam kerinduan kita pada satu tempat dalam hidup hubungan kita dengan Dia. Hal ini mau menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, Saudara-saudara, biarlah keluarga kita tempat di mana orang akan kembali bersama. Setiap orang kekasih Tuhan, kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, siapapun di dalam keluarga kita menjadi tempat di mana mereka kembali untuk kita berkasih-kasihan dalam hubungan relasi kita. Dan di sana ada kesejukan, keindahan dalam hidup kita. Demikianlah yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Sebagai gembala yang baik, Dia akan menuntun kita ke air yang tenang. Dia akan membawa kita kepada apa yang menjadi sesuatu yang kita rindukan, kita miliki dalam hidup kita.
Tuhan menginginkan saudara dan saya untuk senantiasa ada dalam ruang bersama, dalam kehidupan sukacita, kehidupan yang penuh dengan kemegahan kasih kemuliaan Tuhan. Yaitu di sana kita senantiasa berpegang teguh, di sana kita senantiasa mengandalkan hidup kita di dalam ruang doa kita. Ibadah-ibadah keluarga yang kita bangun hari ini di dalam rumah tangga kita bersama, itulah tempat digambarkan dalam bacaan kita, di mana kembalinya kekasih itu dalam kehidupan seperti gunung-gunung tanaman dan rempah-rempah. Segalanya ada dalam satu kebahagiaan bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus Yesus kita mengenal Sang Gembala itu. Di dalam Kristus Yesus kita mengenal pemulihan yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga hidup kita selalu disegarkan, selalu ada sukacita di tengah-tengah masa pandemi kini. Itu yang harus terjadi. Kita membangun hubungan cinta kasih kita dengan Tuhan sendiri, dengan Allah sendiri. Yang kita percaya di dalam Kristus Yesus, Dia nyatakan kepada kita dan kepada keluarga kita. Sehingga situasi masa pandemi ini kita boleh lewati dalam sukacita Tuhan. Karena Tuhan menginginkan saudara dan saya terus menjadi miliknya dan kita menjadi gembalaannya. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.